Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya John Arthur Felix Budiman dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa bagi Indonesia. Dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia selama beberapa abad menyisakan banyak cerita bagi bangsa Indonesia. Di samping cerita yang menyedihkan, imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di tanah air juga memberikan beberapa dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Salah satunya dari sisi pendidikan. Meskipun hanya bisa diakses oleh segelintir orang saja, khususnya kaum bangsawan. Dampak dari imperialisme dan kolonialisme juga memicu rasa nasionalis dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah akibat adanya penindasan. Imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa terhadap Indonesia ini berdampak pada seluruh aspek, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial budaya. Berikut penjelasan lebih lanjut dari dampak perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Bidang politik. Disadari atau tidak, datangnya bidang politik. Disadari atau tidak, dengan datangnya pemerintahan kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun. Tetapi dengan kedatangan Belanda, yaitu Jenderal Daendels, membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Perubahan yang sistem politik dan pemerintahan yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari satu sisi politik antara lain: penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. Kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Bidang ekonomi. Dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan besar-besarnya. Dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, yaitu adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Diberlakukannya sistem sewa tanah karena terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Belanda membangun fasilitas umum dengan mempekerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Bidang sosial budaya. Dalam sisi perkembangan sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah dengan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia akibatnya pengaruh bangsa Eropa. Hal tersebut disebabkan dengan adanya beberapa faktor antara lain berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peranan politik dari para penguasa. Ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. Hilangnya kekuatan tradisional akibat hilangnya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahannya. Bidang pendidikan. Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain: munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda.
bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.